yang 3D? Ini Singaraja, ini rumah pribadi, ini hostel, ini rumah pribadi juga. Kalau di komputer, kalau itu staf perkuteran, Oh gitu. staf kampus, staf perkuteran Singaraja. Jauh juga bro. Itu untuk layoutnya ya? Ya. Ini lokasinya? Masake, Masake. Agung, Agung, Masake. Oh, ini ngerendernya pakai apa ya? Lumion. Lumion. Render kawasan gini lumayan tuh ya. Gini Ya, speknya. speknya Bagus. Iya. Pak, penestaannya Ale. Cek dawar ini. Itu juga ada. Itu untuk desain itu siapa buat modeling 3D-nya? Ada anak-anak ya Ari, banyak timnya. Bagus, kayak taksu kali ya bentuknya. Ini telah Ini di rencananya di Ubud, diubah. masih proses sih, masih bikin gambar kerja. Kalau mau presentasi biasanya sih pakai bikin ininya dulu ya. Untuk yang ngerender biasanya siapa ya? Kalau Ini bisa ada Sati Kadek itu yang ini. untuk ngerender video kayak gini nih berapa hari biasanya? Ini berapa menit nih ya? Ini Kalau 5 ini menit kalau nggak lama. satu hari kayaknya tergantung komputernya sih. Ya, Hmm, speknya. Tergantung spek komputernya. Iya. Ini villa dan hotel di Ubud. Masih proses sih. Ini proyek yang lagi ongoing berarti ya? Mas? Ya, Berapa di luas tanahnya itu? sekitar 18 arel. 18 orang? Ya, Itu juga ya. 3 villa, 3 bila. 8 hotel. Gitu. Besar Itu banget. restoran. Ada restoran, masih ongoing, masih Ongoing. ya. Om Swastiastu. Saya Ibu Gusti Ngurah Madya Mulyadika dari kelompok 5 MK Metode Perancangan Arsitektur. Di sini saya dengan dengan Kediri Setiawan. Kediri Setiawan, Bapak Kediri Setiawan. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya dari Gianyar Singopadu. Aslinya Singapura. Ya. Kalau boleh tahu ya Om ya, kan di sini termasuk kantor kita ya. Ya. Berapa tahun kira-kira berkecimpung di dunia arsitek? Kalau saya dari tamat ya dari 2005 saya sudah menekuni dunia arsitek itu dari kuliah sebenarnya. Dari kuliah. Karena kan dari bapak saya sudah arsitek. Saya melanjutkan kuliah di arsitektur gitu. Tamatnya 2005 di ITM Malang. CM lah. Ya. Ya. Habis itu kenapa Om tuh alasannya masuk arsitek itu apa sih kira-kira? Dorongan dari siapa mungkin? Kalau arsitek itu ilmunya itu luas. Awalnya saya mau masuk psikologi Psikologi. karena keluarganya arsitek, semua didorong sama bapak ke arsitek. Kalau arsitek itu kan ilmunya banyak, filsafatnya ada yang bisa kita tuangkan ke gambar. Banyaklah ilmu yang kita dapat kalau di dunia arsitektur, ilmu kejiwaannya. Karena kita mendesain itu kan perlu kejiwaan juga. Iya benar-benar. Artinya apa yang dibutuhkan oleh seorang klien itu kita harus bisa menuangkan ke dalam desain gitu ya. Oke. Itu. Berarti pendidikan Om yang terakhir itu gini ya, sarjana arsitek Saya S1 Arsitektur ITN Malang. di Malang ya, Om? Ya, sekarang lagi ngambil kuliah di Parma Dewa, mengambil
teknik Embril Teknik Embril ya, S2-nya S2-nya. ya. Kebetulan angkatan pertama sekarang Embril di Di Dharma Dewa. Oh, Saya angkatan pertamanya. Sekarang menginjak ke semester 3. semester 3 ya. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari teman sekarang siapa? Swastiastu. Saya Kadegata Nangga Permana ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Ini ngomong-ngomong soal kuliah nih Pak. Selama menempuh perguruan tinggi itu ada kendala nggak pada saat kuliah itu? Kalau kita yang namanya kuliah pasti aja ada kendala kan. Mood orang arsitek itu moodnya keras. Mengerjakan tugas itu terutama karena kan unsur seni ada di sana. Tapi kalau mau cepat-cepat tamat tugasnya aja dikerjakan dengan baik gitu loh. Sekarang di sana sih semua perlu diasah. Artinya pengetahuannya kalau kita sering mengasah, sering mencoba pasti bisa. Tidak ada yang tidak. Sekarang niatnya mau kuliah apa mau gimana gitu. Kalau cepat-cepat mau tamat pasti tamat, pasti cepat. Saya aja 4,5 tahunan waktu di Malang itu. Apalagi sekarang teknologi kan bagus, cepat biasanya. Nggak seperti saya dulu bikin desain, dicoret, dirobek, lagi ngulang. Kalau sekarang kan tinggal balikkan, kita ngeprint udah jadi. Kan itu. Oh iya. Yang selanjutnya secara subjektif menurut Bapak arsitek itu seperti apa? Arsitek itu ilmunya luas sih. Kalau subjektifnya kalau kita menilai dari sudut mana sekarang. Makanya kan aliran arsitek itu banyak. Kita mau menekuni bidang yang mana? Ada minimalis, ada budaya, banyak karakter yang bisa kita tuangkan di dunia arsitektur. Tergantung kita maunya yang mana, minatnya yang mana. Berarti harus tauin konsepnya dulu. Semua begitu. Ya. Kita harus mengerti artinya sekarang seorang ownernya bergerak di bidang apa. Misalnya dokter dengan polisi kebutuhan ruangnya kan beda. Itu yang harus dipahami kan. Kalau seorang guru dengan dokter juga ruang geraknya beda, kebiasaannya beda. Nah di sanalah kita menuangkan dalam desain. Artinya kebutuhan seorang dokter dengan kebutuhan seorang guru itu memang berbeda. Ruang geraknya pun berbeda. Seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah suka duka yang Bapak alamin saat menjadi arsitek? Suka duka itu kan banyak, tak dibayar orang, nggak dihargai orang, karena masyarakat kita kan tidak begitu menghargai, sedikit lah sekarang, tapi sekarang udah mulai bagus. Kalau arsitek itu dianggap tidak perlu sih membangun rumah segitu aja, manual aja atau tidak aja bisa. Tapi secara tidak langsung, kalau kita kan sudah belajar, seorang arsitek itu belajar, artinya kebutuhan ruang dari seorang yang akan membangun rumah itu kita sudah pelajari. Nah semisalnya mereka otodidak, artinya memang kita hanya menggambar, membuat garis ya kalau kita arsitek kan membuat garis. Tapi kalau kita salah satu aja membuat garis salah, itu akan, dan kalau diaplikasikan ke dalam bangunan, selama bangunan itu berdiri kita akan merasa bersalah karena satu garis itu, ya kan. Artinya apa namanya, Sangat penting lah dalam desain. ya harus kita harus paham bener gitu loh. Iya. Artinya memang sih suka dukanya itu banyak ya. Artinya ada masyarakat kita itu tidak begitu menghargai lah. Menghargai suatu Ya karya, suatu karya itu. Artinya kalau di luar negeri orang tidak bisa tidur aja di rumahnya, pasti arsiteknya dicari. Karena kita kan belajar tentang pola bentuk, pola warna apa yang membuat mata itu kita tidak nyaman merasa di ruangan itu gitu loh. Itu kan penghawaan, pencahayaan,
kan itu menyebabkan kita tidak nyaman berada di suatu ruangan. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami, dan mereka juga takut membayar arsitek itu. Padahal kalau seni itu kan memang arsitek itu termasuk bagian dari seni sih sesungguhnya. Iya. Kalau memang seni itu nilainya kan relatif ya, tergantung orang yang menghargai. Iya, tergantung orang yang suka. Ya itu dah, orang yang menghargai itu kan tergantung nilainya, suka dukanya seperti itu sih. Kadang nggak dibayar, kadang sudah bikin desain katanya tidak dipakai, tahu-taunya dibangun gitu, biasa itu. Oh, ada yang dicuri gitu juga, Pak? Bukan sih mencuri itu. Ya. Orang apa ya namanya? Kalau di desain itu dicuri kan nggak mungkin, apa sih? Menjiplak. Bukannya menjiplak juga enggak. Ya begitulah. Kalau boleh tahu, Pak, misal yang tadi nggak dibayar tuh karena apa itu, Pak? Macam-macam sih alasannya, belum ada dana. Tapi setelah ada dana kita tidak dihubungi. Kan biasa. Konsep itu yang mahal. Oh iya. Kalau yang menggambar, semua orang bisa menggambar kan, itu konsep itu yang mahal. Konsep itu seperti apa sih gitu, arahnya itu mau kemana sih, itu yang mahal. Tapi artinya konsep itu kan kita menuangkan pikiran kita ke desain gitu, seperti itu. misalnya kan kalau Bapak kan udah berpengalaman nih di arsitek, terus kalau ada yang kayak nggak bayar gitu, terus ada yang tiba-tiba pakai desainnya, itu gimana cara Bapak nge-handle itu? Ya yang namanya desain ya, kalau memang tidak dibayar ya kembali sih kita berpikir hidup tuh gema, apa yang kita pantulkan akan kembali. Artinya jangan merasa kecewa gitu loh dengan hal begitu. Hidup itu gema gitu loh, kalau kita memantulkan seperti itu ya, kalau dia mau pakai tidak menghargai kita ya nggak jadi masalah sih. Jangan itu dipermasalahkan gitu loh, karena semua titipan gitu aja. Oh iya, makasih ya Pak. Nanti lanjutin sama Ya. teman saya lagi. Om Swastiastu, nama saya Dea, NIM 133. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Untuk Bapak, apakah Bapak pernah merancang bangunan di luar negeri? Sementara sih belum, baru di sini saja. Oh iya. Bidang dalam arsitektur itu kan luas Pak ya. Bidang apa saja yang sempat membuat Bapak tertarik? Arsitektur Bali yang paling tertarik ya, karena konsepnya kan seperti badan manusia itu, kepala, badan, kaki. Artinya memang konsep arsitektur Bali itu memang luar biasa. Artinya orang Bali itu bisa menerjemahkan dari upakara, dari desain, semua bisa dipadukan jadinya. Dan juga pepalih-pepalihannya itu juga semua memiliki lambang, semua memiliki konsep gitu. Arsitektur Bali itu memang luas cakupannya gitu. Ya, habis itu bidang apa yang sedang Bapak dalami saat ini sebagai profesi? Sementara sih hanya membuat desain aja sih, kalau memang ada pekerjaan. Sekarang kan sudah kelar sih mendesain Gelung Korea Agung Besakihnya, udah kelar sih, udah jalan sekarang proyeknya. Itu ini 2 bulan yang lalu sih itu untuk mendesain dan paparan saya tentang Gelung Korea Agung Besakih. Mungkin itu. Apakah Bapak memiliki gaya khusus dalam mendesain suatu bangunannya? Kalau saya cenderung ke arsitektur Bali sih, artinya konsepnya begitu memang, artinya kadang-kadang kita bisa arsitektur Bali itu bisa dipadu di mana saja, ke minimalis. Kalau kita mau mempercantik, kasih arsitektur Bali itu sama cantik dia. Ya. Artinya kalau ke modern pun juga, kalau memang pepalih-pepalihan itu dimasukkan,
Karena arsitektur Bali itu kan kebanyakan garis vertikal dan horizontal sebenarnya mainnya. Garis lengkungnya itu adalah pemanisnya. Itu konsep Trimandalo seperti itu yang sering-sering dipakai kan. Artinya konsep-konsep arsitektur Bali itu memang bagus. Mungkin itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam membangun suatu bangunan yang Bapak hadapi? Owner yang tidak komit. Artinya kadang-kadang kan owner itu mencari masukan dari berbagai pihak. Nah, memang sih itu tantangan kita sih. Artinya kadang-kadang di dunia usaha, di dunia ini kan termasuk jasa. Kadang-kadang persaingan itu kan si A menjelekkan si B seperti itu. Desain ini, oh ini kurangnya. Koreksi itu memang selalu ada. Karena kan keinginan itu tidak bisa, keingin itu bagian daripada ego masalahnya. Karena orang yang punya budget itu kan kadang-kadang egonya macam-macam gitu loh. Kadang-kadang kita sudah ngasih desain bagus, habis itu bisa berubah lagi karena masukan dari A, B, C, D gitu loh. Kadang-kadang setelah mereka jalan, oh ternyata punya kita kan lebih terukur kadang-kadang gitu loh, daripada masukan A, B gitu. Ya seperti itulah kendalanya. Sekian pertanyaan dari saya, nanti akan lanjutkan oleh teman saya, Ya. Pak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Suradiaksa. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek? Kalau kita suatu proyek itu kan ada targetnya. Artinya kalau kita mendesain itu sekarang tergantung luas lahan, kesulitan yang akan kita hadapi. Nah, mendesain itu kalau misalnya kita mendesain suatu villa, kita kan harus banyak mencari sudut pandang di sana. View pagi itu seperti apa, view siang itu seperti apa, view malam itu seperti apa. Dari sanalah kita bisa melangkah untuk membuat desain itu. Artinya mereka membangun sebuah villa itu untuk dijual, biar ketemu nanti soulnya bangunan, gayanya bangunan itu seperti apa. Oh, mereka mau jual sunset gitu, mereka mau jual sunrise seperti itu. Artinya kenyamanan apa yang akan ditimbulkan dari kita membangun suatu rancangan itu gitu. Karena membangun suatu di dunia arsitek itu, membangun suatu rancangan itu kan pasti ada efeknya gitu loh. Efek apa sih yang akan ditimbulkan seperti itu? Berarti waktunya bervariatif ya? Bervariatif, tidak pasti. Dan Tapi kadang-kadang kalau memang kita, kadang-kadang kan owner itu buru-buru dia. Siap, saya punya target sekian bulan untuk membangun suatu, saya punya uang sekian bulan saya harus jadi ini. Ya mau tidak mau kita kan harus kebutuhan juga. Itu tergantung sih gitu. Kalau memang yang santai dia mau nyari desainnya yang pas, ya santai juga gitu. Artinya kan kadang-kadang owner itu sering ajak kita jalan-jalan gitu lah. Oh saya senang gaya gini. Itu yang kita tuangkan gitu. Bervariatif sih waktunya. Baik Om, saya lanjutkan pertanyaan yang tadi. Selanjutnya, apakah pernah mendapat kendala pada anggaran biaya gitu pada mengerjakan proyeknya? Pastilah. Kalau misalnya kita ngambil proyek pemerintahan, pasti biaya itu mengikat gitu loh. Artinya tergantung suatu daerah, suatu kabupaten itu kan beda-beda besaran harga per meter persegi daripada bangunan. Ada yang bangunan sederhana, ada yang tidak sederhana. Kalau di plat merah ya artinya di pemerintahan. Kalau yang swasta itu tergantung selera. Suatu bangunan berapapun bisa
budgetnya itu muncul gitu, tergantung keperluan dan tergantung daripada desain yang diminta gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Bung merespon klien dengan baik dan benar gitu, biar kliennya tertarik, itu gimana komunikasinya itu dengan baik gitu. Kalau kita seorang arsitek, kita kan menjual jasa. Kita menjual jasa itu pendekatan emosional itu yang diperlukan. Artinya baru kita arsitek terkenal dengan egonya kita harus memasang harga sekian, itu kurang elok sih kayaknya gitu loh. Suatu harga desain itu akan dihargai berapapun bisa, tergantung orang yang senang. Karena kita kan jasa sifatnya. Seorang arsitektur itu jasa. Artinya kita menjual jasa desainer, jasa desain gitu loh. Berarti sesuai kliennya, Iya. sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Harga itu kita bisa menarget sih, kadang-kadang kan arsitek besar itu dia menarget sekian gitu loh. Yang namanya kita hidup itu bukan target sih, hidup itu pelajaran gitu masalahnya. Selanjutnya, dalam memesan bahan bangunan, Bapak biasanya lebih sering memesan online atau offline dalam mencari? Tergantung sih, kalau memang ada di lokalnya, kenapa nggak lokal aja dimanfaatkan gitu loh. Kalau perlu memang artinya material yang khusus harus dipesan online, ya kita online gitu. Jadi lebih sering memesan offline atau gitu, atau lokal offline? Lokal sih kebanyakan. Kebanyakan. Iya. Karena kan masih seputaran di sini saja, artinya enggak. Ya walaupun di luar daerah sana pun kita harus pakai kearifan budaya yang di sana, apa sih bahan yang tersedia di sana, seperti itu. Nah, kalau kita mendesain daerah Singaraja, barang yang terdekat di sana-sana kita cari dulu, kita manfaatkan seperti itu. Biasanya bahan yang dipesan online itu dalam proyek apa? Misalnya proyek apa contohnya yang perlu bahan misalnya online gitu, atau bahannya harus impor gitu? Lip, Gitu. lantai, kadang-kadang khusus, permintaannya khusus. Lip, lantai, kaca tempered yang begitu-begitu. Itu kan pesan-pesanan khusus seperti itu. Lampu. Biasanya proyek di mana Bapak pernah dalam proyek itu misalnya online, Pak? Misalnya contoh proyek di mana, membangun apa, perubahan impor gitu. Lip biasanya kan, untuk lip itu kan di Bali memang tidak ada. Kadang-kadang pun di Indonesia pun tidak ada, harus tergantung ada yang pesen, tergantung merek sih, ada yang di Fuji misalnya ke Jepang pesennya, ada di Thailand seperti itu. Tapi perwakilannya ada di Indonesia gitu. Karena kan kalau suatu produk misalnya lip itu kan ada pemeliharaannya, biar gampang kita ada permasalahan itu biar lebih cepat ditangani gitu biasanya. Contohnya orang naik lift, macet liftnya, kalau tidak ada gininya, pabriknya apa, perwakilan tokonya di sini kan kita berat. Ya seperti itu. Ya Pak, sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nengah Nomrata Putra. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dengan Bapak. Proyek jenis apa biasanya yang paling sering diambil, seperti rumah tinggalkah, bangunan komersil, atau layanan masyarakat? Kalau saya sih kebanyakan perkantoran ya. Perkantoran ada, villa kadang ada, bangunan tempat suci juga ada, tapi seringnya bangunan tempat suci sih, artinya pura gitu. Memang sih kalau di pura itu kan punya karakter masing-masing soalnya. Kalau bangunan tempat suci itu, artinya bangunan Bali itu karakternya itu punya ciri khas tersendiri, karena itu terkait dengan sikut, artinya dengan ukuran-ukuran yang
sudah diwariskan sama leluhur kepada kita itu hanya untuk membangun suatu tempat suci, sikutnya seperti apa, pekarangan rumah sikutnya seperti apa, kebanyakan sih begitu. Kalau selama ini perkantoran ada, kampus juga ada, pengalaman saya sih seperti itu selama ini gitu. Rumah tinggal pun ada gitu, villa juga ada, hotel juga ada gitu. Mungkin itu. Ya, selanjutnya apa proyek Bapak yang paling berkesan atau unik yang pernah Bapak bikin? Kalau untuk perancangan sih apa ya? Sama ini unik semua sih, artinya bangunan-bangunan itu unik itu daripada apa? Tantangan yang diberi pada owner sih tergantung pesanan ya. Artinya kalau hotel yang berat sih untuk kawasan biasanya. Itu yang agak berat. Artinya kalau kita merancang kawasan yang luas itu misalnya 1 hektar itu yang agak berat. Artinya banyak persoalan yang akan kita hadapi di sana gitu. Kalau seperti rumah tinggal, kadang-kadang kan kita hanya menyesuaikan sikut yang ada di sana gitu dengan di rumah itu. Artinya di sikut Bali itu ada waringin cungsang seperti itu. Artinya sikut-sikut bangunan itu banyak. Sekarang tinggalnya adat kebudayaan itu beda-beda. Seperti orang tinggal di Gianyar dan Tabanan itu beda. Kalau misalnya di Tabanan itu daerahnya itu daerah kebanyakan bukit, pasti sanggahnya melulu ke jalan seperti itu. Karena nggak mungkin dong mereka bikin sanggah danginnya, pasti di sana itu jurang. Kalau zaman dulu itu kalau jurang, masa tempat suci kita di bawah kan otomatis dia berhulu ke jalan. Kalau di Gianyar pasti dangin-danginin karena daerahnya datar gitu. Itu karakter tempat itu sangat mempengaruhi untuk membuat suatu desain gitu. Tapi warisan leluhur kita orang Bali itu memang sangat-sangat bagus gitu. Setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing ya. Gitu. Ya kan tadi Bapak sempat bilang bangunan hotel yang paling rumit untuk dibuat. Kalau rumit itu rumitnya hotel itu banyak elemen yang harus kita masukkan. Kita harus kerja tim di sana, tidak bisa sendiri karena di sana ada mechanical, electrical, ada landscape, ada orang struktur. Kita di sana kalau konsep hotel itu kita harus kerja tim, tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Artinya arsitek memang kita mengawali untuk membuat rancangan itu, konsep itu nanti itu akan dibagi semua. Orang sipilnya kerja, orang mekanikalnya kerja, orang interiornya kerja di sana, semua kerja. Artinya itu kerja tim kebanyakan kalau hotel itu. Tidak bisa sendiri, tapi konsepnya bisa. Cuman nanti pas pelaksanaan itu harus kita kerja tim. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Saya Iwan Cipta Adi Mahendra. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Selanjutnya, bahan bangunan apa yang paling sering digunakan sih Pak untuk proyek-proyeknya? Tergantung desainnya sekarang. Kalau style Bali ya pasti kayu, bata merah, paras gitu. Kalau bangunan minimalisnya tergantung sekarang industrial atau apa. Atau industrial baja kebanyakan gitu. Berarti tergantung jenis bangunan. Tergantung desain, tergantung permintaan gitu. Kalau saya lebih ke arsitektur Bali ya barang-barang seperti kayu, batu alam yang seperti itulah kebanyakan.
Pak, untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan proyek biasanya lebih mempercayakan proyek ke siapa sih? Tergantung sih. Kalau saya kebetulan juga selain di arsitektur ngambil juga pekerjaan fisiknya. Kadang kita sendiri desain and build, kadang owner yang memilih rekanannya, tergantung kesepakatan kita dengan owner. Itu ya, kalau owner mempercayakan ke kita, kita yang artinya mengambil fisiknya langsung gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam merancang bangunan, Bapak menggunakan metode perencanaan seperti apa? Kalau untuk perancangan tergantung daripada site sih. Artinya kalau site-nya seperti apa, kebutuhan owner itu seperti apa, kita di perancangan itu harus tahu lokasi sesungguhnya. Artinya lokasi daripada yang akan kita bangun itu harus kita pelajari. Apa sih yang kita perlukan, apa sih yang akan dibangun di sana, ruangan apa sih, bangunan apa sih, itu yang perlu kita pahami dulu sebelum merancang itu. Artinya konturnya seperti apa, arahnya kemana, pencahayaannya seperti apa. Di sana kan banyak aspek, artinya banyak sudut pandang yang akan kita temukan untuk merancang. Misalnya lokasi pinggir pantai dengan di gunung pasti beda desainnya kan. Yang di kota dengan di desa pasti beda desainnya. Seperti itu. Artinya konsep yang mana, sekarang kita akan fokus di mana, owner ngajak kita di mana gitu. Rancang apa sih? Kalau beled aja dengan beled angin, otomatis kan udah beda seperti itu. Seperti itulah, artinya tergantung apa desain yang akan kita kerjakan gitu. Artinya konsepnya seperti apa. Kalau sanggah beda lagi konsepnya. Kalau sanggah gede beda. Kalau sanggah untuk rumah aja beda gitu. Kalau dia ngarangin beda lagi gitu, seperti itulah. Beda pembangunannya apa? Iya, iya. Pak, untuk selanjutnya, sebelum merancang, di mana biasanya Bapak mencari referensi atau mungkin ada referensi dari luar itu, Pak? Kalau referensi sekarang kan dunia online sih, banyak referensi yang bisa kita dapatkan sih. Kalau di online itu jurnal-jurnal seperti itu, banyak referensi. Selain kita mengasah kemampuan kita kan, pentingnya sih mengasah sih. Seorang arsitek itu dibilang mahir, mampu itu kan dari pengalaman. Artinya seorang ahli arsitektur itu kan dari pengalamannya. Kita dikatakan ahli jam terbang, kita berapa sih udah desain yang kita hasilkan, seperti itu. Artinya untuk mencari keahlian itu di sanalah. Sekarang kan seorang arsitek bukan tamat langsung bisa bilang arsitek, itu kan ada keahlian di sana. Untuk menjadi ahli muda misalnya, kita harus punya pengalaman sebanyak 3 tahun seperti itu, nanti ada diuji seperti itu kan, tetap ada seperti itu gitu. Kalau memang kita ngambil swasta aja, mungkin kompetisi seperti itu tidak berguna gitu loh. Tapi ke depan ini untuk MEA itu kan harus kita tahu itu kompetisi. Kita akan bersaing dengan arsitektur luar itu, karena pasar bebas itu, tenaga ahli luar pun bisa ke sini, kita pun bisa ke luar negeri seperti itu. Seperti itu. Ya, karena persaingan sekarang. Iya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, saya Ketut Ayu Mahendra Asmaradanti dari kelompok 5 akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, tadi Ya. kan Bapak bilang Bapak mendalami bidang arsitektur di bagian arsitektur tradisional Bali. Ya. Ada nggak sih terkadang kendala dalam Bapak ketika ingin memadukan antara arsitektur tradisional Bali namun ingin memadukan dengan keinginan klien yang modern? Kalau arsitektur Bali, kalau dia membangun di Bali itu kan sudah termasuk di dalam pergub ya, harus itu ada. Artinya walaupun dia bikin semodern apapun,
tetap bangunan arsitektur Bali itu ditampilkan di tempat-tempat tertentu itu akan mempermanis, memperindah daripada tampilan gitu. Karena memang arsitektur Bali itu unik. Artinya di sisi manapun kita tampilkan akan terlihat bagus gitu. Walaupun dia modern. Karena orang itu akan menilai yang nyeleneh. Semakin dia nyeleneh, semakin mata itu ingin melihat. Pikiran semakin berasumsi gitu loh. Kok bisa di sini dibangun seperti itu? Semakin dia nyeleneh itu semakin unik. Kan seperti itu. Pernah nggak misalnya Bapak dapat klien yang mungkin menolak sikut tradisional Bali, seperti misalnya kadang karang harus ada kolamnya tapi klien menolak? Kalau arsitektur Bali itu kolam ada karangnya itu jarang sih memang. Karena di Karang Sikut Satak itu jarang orang mau. Artinya memang ada, kalau tuturnya itu kenapa tidak boleh membangun kolam. Artinya membangun kolam, menggali ke bawah itu tidak boleh. Itu artinya kalau di atas tanah itu tidak jadi masalah. Jadi kadang-kadang kan sekarang sesuai dengan tempat aja sih. Kalau menggali itu memang kepercayaan kita orang Bali itu tidak mau. Artinya menggali ke bawah itu kalau di atas tanah itu tidak masalah sih. Kadang-kadang kalau owner meminta di Karang Sikut Sataknya, atau kemungkinan di Karang Sikut Satak untuk kolam renang nggak bisa. Pasti di bagian tebalnya, di bagian di luar daripada Karang Sikut Satak itu dibikin gitu. Dan kalau mereka bikin pun pasti kita akan mainnya naik ke atas dan nanti kamuflase dengan taman. Meninggi kan? Ya pasti meninggi. Kemudian apakah Bapak pernah menggunakan bangunan dari luar untuk membuat proyek di Bali? Maksudnya bangunan dari luar, desain. Iya. Kalau sekarang desain itu kan hampir campur-campur ya. Kita sulit membedakan mana pure arsitektur Bali, mana yang sudah terkontaminasi. Kalau pure arsitektur Bali itu memang yang ada di pekarangan Sikut Satak itu, tapi kadang-kadang sudah balai daunnya sudah berbeda. Yang tetap itu kan balai dajo pun masih bisa dimodif gitu loh. Artinya balai dajo, balai dangin yang mencolok itu kan sanggah yang tetap ukurannya. Karena itu sikut baku itu soalnya. Artinya jarang yang mau merubah tampilan sanggah gitu. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak bagaimana perkembangan arsitektur di Bali saat ini? Kalau sekarang arsitektur di Bali itu banyak gaya yang timbul gitu loh, banyak, karena memang Bali itu kan tujuan hampir seluruh dunia. Artinya setiap orang yang ke sini itu kalau dia mau stay di sini membawa konsep arsitektur masing-masing sesuai dengan keperluannya. Sama dengan artis ke sini pasti dia kebanyakan minimalis. Kalau ada pergeseran memang sih gitu loh. Tapi kalau dibandingkan daerah lain, Bali dengan tempat lain, Bali itu masih memiliki ciri khas yang sangat bagus sih gitu. Cuman pergeserannya udah banyak sih memang, terutama ruko yang gitu. Itu semua sesuai dengan kebutuhan sih sesungguhnya. Kalau yang di desa masih banyak yang murni gitu. Itu. Berarti untuk saat ini visi misi Bapak masih untuk mempertahankan arsitektur Bali nih Pak? Sebaiknya kita orang Bali memang begitu sih. Harus kita mempertahankan arsitektur Bali itu. Karena konsep orang Bali itu, kalau contoh satunya konsep Karang Sikut Satak. Itulah konsep kita biar tidak gampang stres. Karena bangunan semua terbuka. Coba bayangkan orang di kota itu, bangunannya bertinggi. Kita mengalami stres.
terpantul ke dinding, itu akan kembali kepada kita. Kenapa orang di kota itu lebih banyak stresnya? Karena hidup itu gemah. Apa yang kita memancar, kalau kita stres di kota itu kebanyakan orang stres itu karena seperti itu. Dimana gedung pencakar langit itu banyak, otomatis gelombang itu akan berpantul di sana saja gitu. Kalau konsep orang Bali itu kan konsep tenang mereka. Adem orang Bali itu konsep menikmati hidupnya. Orang Bali itu hidup di surga gitu loh. Menikmati sesungguhnya itu tuh, bersyukur sekali orang Bali itu lahir di Bali itu hidup di surga itu. Ngecel siap kan kita hidup gitu loh. Artinya dibikinkan kita konsep terbuka, semua terbuka konsep orang Bali. Kalau kita membangun bangunan Bali itu Balai Dangin, Saka Balai Dangin harus ketemu dengan Saka Balai Dajo, Saka Balai Dangin ketemu dengan Saka Balai Dau, Saka Balai Dau ketemu dengan Saka di dapur Balai Lord biasanya gitu. Orang itu semua konsep apa namanya swastika ya, konsep perputaran itu sesungguhnya. Sama dengan bangunan Bali itu, sanggah itu kita diajarkan mencari Tuhan. Habis itu ini di Karangsikut Sata inilah konsep manusia hidup. Matinya di Balai Dangin, semuanya itu di muka Balai Dajonya. Karena hari-hari di sana ditanam sanggah setengah natahnya itu adalah prajapatinya gitu. Artinya konsep itu sudah memang bagus. Artinya konsep itu hidup orang Bali dari lahir sampai mati itu di sana. Konsep-konsep seperti itu yang perlu kita pahami. Kenapa sih orang Bali bikin Karangsikut Sata? Kenapa nggak boleh? Nanti kalau ada pertanyaan, nggak boleh di sini. Artinya boleh dan tidak itu kan kembali ke rasa sesungguhnya gitu loh. Seperti itu. Jadi seperti apapun bangunannya kalau sudah pakai konsep Bali, taksu istilahnya. Ya, artinya gini. Taksu itu gimana ya? Cahaya itu memang kalau memang kita orang Bali itu kalau sudah menyatu dengan alam pasti akan metaksu. Karena taksu itu kekuatan alam gitu. Artinya konsep bangunan itu kalau kita sudah mulai membuat banyak bukaan, otomatis udara itu bagus, otomatis akan bersinar bangunannya itu gitu. Kan seperti itu. Kemudian apakah Bapak mengikuti organisasi IAI Bali? Saya termasuk anggota sih. Termasuk anggota. Ya. 2005 ya. 2005 bergabung. Ya. Baru tamat. Bagaimana Bapak kan sudah cukup lama nih menjadi arsitek. Apa citra yang berusaha Bapak bangun agar orang-orang mengenal Bapak seperti apa? Kalau itu sih gimana ya? Tidak ingin terkenal gitu loh. Artinya tetap berkarya saja gitu. Ya, semakin banyak kita berbuat, berkarya, pasti akan ada hikmah di balik itu. Terkenal itu malah kita akan nambah ego biasanya. Sedangkan kalau orang Bali itu mengajarkan kita semakin berumur, semakin melepas, semakin lebih tenang lah gitu. Kayak padi, Pak. Ya, seperti itu aja. Kalau leluhur orang Bali itu seperti itu sih. Kadang-kadang kan egonya kita itu yang membuat kita, saya pernah seperti itu dulu. Artinya kita harus mencari proyek sebanyak mungkin. Itu tidak bisa. Karena kudo kadang nak pengubar sugih nih. Gitu loh. Ya kan? Iya benar. Semua ada prosesnya, semua harus ada jalurnya gitu. Terkecuali misal klien yang menilai Bapak. Iya, ciri khas. artinya kalau kita sudah rendah hati di sana, pasti pekerjaan akan mengikuti. Karena uang itu takut sama orang bodoh gitu. Ya
akan mencari orang pintar ruang itu gitu. Dimana kita mentekuni dunia kita pasti akan ada rezeki gitu. Ya, perkenalkan nama saya Diki Hidayat, NIM 102. Selanjutnya akan melanjutkan sesi wawancara Pak ya. Ya. Tadi dalam pembahasan konsep ini agak menarik Pak. Jadi konsep yang Bapak tekunkan ya, karena tadi disebutkan konsep arsitektur Bali. Kemudian yang paling Bapak tertarik untuk menggabungkan konsep arsitektur Bali ini dengan konsep apa saja seperti itu? Kalau konsep arsitektur Bali itu dengan apa bisa digabung? Dengan apa saja? Ya, karena kan yang nyeleneh itu yang Oh, ya, kadang-kadang ya yang nyentrik ya. orang-orang itu kan tertipunya di sana, di mata dan rasa kan gitu. Ya. Nah, selanjutnya untuk dari tadi sempat disebut peraturan ya. Untuk peraturan di Bali sendiri, apakah ada beberapa peraturan yang menjadi kendala dalam sebuah proyek seperti itu? Kalau peraturan di Bali sudah bagus sih, artinya melindungi memang arsitektur Bali, seperti tidak boleh membangun di atas setinggi pohon kelapa, itu aturan bangunan tinggi itu memang sudah bagus sih, tapi Bali yang begitu kecil banyak yang pingin ke sini, jadinya kekurangan lahan juga, banyak lahan alih fungsi jadinya. Alih fungsi lahan seperti sawah menjadi villa kan seperti itu. Banyak, bukan sih kesalahan arsitektur sih. Ya. Kalau kadang-kadang kan orang berpikir, oh siapa yang menyebabkan seperti ini, arsitektur, kadang-kadang dibilang bukan sih, itu adalah perkembangan zaman sebenarnya ya. Ya. Jadi lebih ke peraturan ketinggian bangunan Pak ya? Ya, kalau aturan banyak aturan sih kalau di Bali itu, ketinggian bangunan, habis itu tampilan arsitektur Bali kan gitu yang harus ada masuk di dalam suatu bangunan kalau kita mencari izin itu kan seperti itu. Habis itu seperti Kota Denpasar itu jarak antara antara tetangga itu kan ada jaraknya. Mulai dari yang 1 depo, sekian depo tergantung ketinggian daripada bangunan gitu. Artinya kalau di Denpasar itu sih selayaknya melakukan seperti itu. Karena kan kita berharap kota kita bersih kan. Iya. Artinya kalau kecil-kecil lahannya sudah dibangun, nanti kalau ada kebakaran, ada bencana itu kan mitigasi bencananya kita agak berat nanti gitu loh. Makanya aturan itu semaksimal mungkin sudah dipikirkan oleh ahli-ahli. Ya pasti sudah ada pembahasan gitu. Sudah ada rencana Ya, maksudnya ya. ke depannya. Kemudian untuk di sesi proyek Pak ya, misalkan dari klien nih Pak, ada revisi-revisi begitu, handle-nya gimana Pak? Kalau revisi itu kan wajar. Yang namanya kita di konsep itu revisi itu pasti aja ada. Harus itu ada. Harus ada. Artinya apalagi kalau renovasi lebih banyak. Kalau kita membangun baru pun kadang-kadang banyak juga kendalanya. Artinya sebelum mendesain itu banyak unsur yang harus kita uji dulu, seperti sondir boring, habis itu leveling seperti itu tuh harus benar-benar kita pahami dulu. Harus benar Ya, paten lah Pak. ya kalau tidak seperti itu kan nanti aplikasi di lapangannya yang sulit kalau kita tidak pahami itu. Kan seperti itu. Iya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak ya. Itu kan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Om Santi 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 Om.